Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya di pagi hari ini Tuhan Yesus hendak berbicara kepada setiap kita. Mari kita masuk dalam penyembahan, kita sembah Tuhan sama-sama mencari wajah-Nya di pagi hari. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi haleluya, oh, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Hina marabaya sikaramaya namo. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hina maya karamaya sane. Yesus, biarlah pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan.
Hinamanamaya Sikaramaya Shandaranamo. Haleluya, Roh Kudus, Kau ada di tempat ini, Yesus. Oh, Hinamanamaya Sikaralamaya Ramakasyandaramase. Haleluya. Oh, Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia, kami menyembahmu. Kinamaralamaya Sikaralamaya Syandaranamasu. Haleluya, haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, oh, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi lebih tinggi, Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Oh, oh. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Di pagi ini kami ingin mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Sebelum memulai hari kami Tuhan, kami serahkan hati kami ke tangan-Mu. Ajari kami hari ini untuk mendengar suara-Mu,
Sebab itu kerinduan setiap hati kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, kami ingin mendengar suara-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanyalah salib-Mu yang ditegakkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua yang menyaksikan, saya percaya tidak ada jarak, tidak ada perbedaan waktu, tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan tentang suara Tuhan. Makanya judul saya hari ini adalah pertanyaan yang sering kali kita semua tanyakan. Saya juga sering tanyakan, yaitu apakah ini suara Tuhan? Itu judul besar hari ini, apakah ini suara Tuhan? Hari ini saya mau berikan Bapak Ibu beberapa langkah praktis bagaimana cara saya juga belajar mengenali suara Tuhan. Dari 3 hal ini, 3 poin ini, kami bisa tahu apakah ini suara Tuhan, apakah ini suara pikiran sendiri, atau apakah ini suara setan bahkan, suara dari musuh. Di Perjanjian Lama, hanya imam-imam besar yang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus mati, setelah dia bangkit lagi tentunya, setelah Roh Kudus dicurahkan, kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Namun seringkali kan kita pasti bertanya, ini suara Tuhan atau suara saya sendiri, suaraku? Namun hari ini kita akan belajar sama-sama. Tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Akan ada beberapa ayat hari ini. Kita akan baca beberapa ayat. Tapi pertama di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan. Highlightnya di tulisan. Poin saya yang pertama, jika sesuai dengan pengajaran Alkitab, itu suara Tuhan. Jika sesuai dengan pengajaran Alkitab, itu suara Tuhan. Untuk membedakan bahwa ini suara Tuhan atau bukan, sebenarnya simpel, apakah Alkitab mengatakan itu? Namun tentu beberapa hal tidak ditulis di Alkitab. Contohnya seperti di Alkitab ditulis pekerjaan apa yang harus kita ambil. Atau di Alkitab ditulis siapa nama anak Bapak Ibu suatu hari atau anak Bapak Ibu. Tidak ada kan di Alkitab, namun prinsipnya ada. Alkitab itu untuk mengajar. Mengajar itu apa artinya? Memberi informasi mengenai kebenaran. Memberi informasi apa saja yang benar, apa yang tidak benar. Prinsip hati apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu untuk menyatakan kesalahan. Alkitab ini memberi kita informasi juga tentang apa yang kita lakukan yang masih salah di hadapannya. Namun tidak berhenti di sana, memperbaiki kelakuan, memberi informasi apa yang harus kita lakukan setelah itu. Jadi setelah mengajarkan apa yang benar, setelah itu dinyatakan kesalahannya. Oh ternyata kesalahan saya di sini. Alkitab juga akan memperbaiki kelakuan. Oke, next step atau langkah berikutnya untuk kita ambil apa untuk hidup dalam kebenaran. Terus setelah itu mendidik. Mendidik itu artinya apa? Memberitahu, bagikan seorang ayah beritahu ke anaknya, nak, lain kali kamu kalau nak mau kakinya biru, jangan lari-lari di taman. Contohnya, supaya menghindari kakinya biru lagi, lain kali jangan lari-lari. Itu mendidik itu memberi informasi mengenai bagaimana caranya kita bisa menghindari sebuah masalah. Itu artinya. Makanya jika sesuai dengan firman Tuhan, maka itu suara Tuhan. Ada ayat lagi yang saya mau baca, Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Kaki. Dan terang bagi jalanku. Waktu saya baca ini, saya sadar bahwa kaki dan jalan itu dua hal yang berbeda. Meskipun dua-duanya bicara tentang next step ya, langkah berikutnya. Namun langkah kaki itu satu persatu. Langkah kaki itu pendek. Namun jalan itu seperti jalanan di jalanan sangat panjang bukan? Firman itu pelita bagi kaki. Maksudnya apa? Kaki itu berbicara tentang jangka pendek.
tentang besok hari, atau bahkan sekarang 20 detik ke depan. Firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi yang melindungi kami, melindungi kita di langkah berikutnya. Seperti langkah kaki itu pelan-pelan, pendek, jaraknya pendek. Tuhan itu mau menuntun kita di jarak pendek maupun di jarak panjang. Seperti jalan itu panjang sekali. Jalanku dan kakiku. Firman Tuhan mau menuntun Bapak Ibu hari ini waktu mau masuk di kantor, atau waktu pulang, waktu ketemu anak-anak, atau bagi yang anak-anak muda juga untuk sebelum kuliah, sebelum sekolah, sebelum ujian. Tuhan itu mau menuntun kita langkah demi langkah. Bukan hanya 2 tahun ke depan, tapi 2 menit ke depan juga. Jika Tuhan menuntun 2 menit ke depan, apalagi 2 tahun ke depan. Tuhan ingin menuntun langkah. Tuhan itu tahu nanti 2 tahun lagi kondisi Bapak Ibu bagaimana, kondisi anak-anak Bapak Ibu bagaimana. Makanya suara Tuhan itu pertama, jika sesuai dengan prinsip Alkitab, pengajaran Alkitab, itu suara Tuhan. Itu poin yang pertama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama di Matius 18 ayat 19. Ini masuk ke pointer yang kedua. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu atau daripada orang benar di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita semua, yaitu jika 2 orang benar sepakat, maka itu suara Tuhan. Poin saya yang kedua, jika didukung oleh orang-orang benar, itu suara Tuhan. Jika orang-orang benar yang mendukung, maka itu bukan dari pemikiran kita, namun itu dari Tuhan. Ada lagi ayat Amsal 10 ayat 11. Saya suka ayat ini penuh dengan hikmat. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bahasa Inggrisnya saya suka. Hiding violence. Violence itu kekerasan. Seperti menyembunyikan, kelaliman itu seperti orang yang menyembunyikan pisau. Bawa pisau gitu, tapi saya sembunyikan di belakang. Maksudnya apa? Di depan kelihatan holy, baik sama kita. Tapi di belakang dengan maksud untuk mengkhianati. Dengan maksud untuk mau mengambil keuntungan. Contohnya, 2 orang di sini berarti orang benar yang hidup dalam firman. Saat kita itu sepakat dengan orang benar juga, akan lebih susah untuk kita melanggar firman. Atau akan lebih susah untuk kita tidak mendengar suara Tuhan. Contohnya, jika ada 1 orang bilang, contoh ya, ada kesengajaan, tidak disengaja. Ada kesamaan, ada kesamaan tidak disengaja. Namun, contohnya ada 1 orang mendengar suara bilang, saya harus korupsi uang perusahaan seharga 50.000 contohnya. Saya harus korupsi, saya harus kasih ke gereja contohnya. Mendengar suara itu. Namun terus dia beritahu nih ke teman gerejanya, teman CG-nya bilang, bro tadi aku dengar suara yang bilang, kok aku harus ambil ya 50.000 dari uang perusahaanku. Pasti temannya yang hidup dalam Tuhan pasti bilang gini, enggak lah itu bukan suara Tuhan. Sesuai enggak dengan pengajaran Alkitab? Enggak kan, Alkitab bilang apa? Jangan mencuri. Enggak, itu enggak sesuai dengan Alkitab. Tapi jika dia tidak beritahu ke temannya atau ke pasangan hidupnya, pasti lebih gampang untuk mengambil keputusan yang di luar suara Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu? Makanya mulut orang benar sumber kehidupan. Saat kita mendengarkan nasihat yang kuat dari mulut orang yang hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan. Hidup kita akan bahagia di dalam Tuhan. Hidup kita akan terus menemukan donatnya bukan lubangnya. Seperti yang Pastor Philip sering katakan. Donatnya bukan lubangnya. Mulut orang benar sumber kehidupan. Tapi mulut orang fasik itu berpura-pura. Orang benar itu terus terang sama kita. Kok salah,
dinyatakan kesalahannya, nggak benar loh kayak tadi yang mencuri uang. Nggak benar loh itu nggak sesuai dengan firman. Dia dengan terang-terangan. Tapi orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Bagaimana cara tahu orang itu orang fasik atau orang benar? Sebenarnya simpel, apakah dia hidup dalam Tuhan dan lihatnya dari mana? Dari 9 buah roh. 9 buah roh ada apa aja? Love, joy, peace, goodness, kindness, dan lain-lainnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada 9 kan, itu yang dituliskan di Korintus. 9 itu bisa kita lihat. Dan kita bisa lihat orang ini, apa dia hidup dalam Tuhan. Meskipun ada nggak sempurna, pastinya orang itu mengasihi, love, joy, peace, dia penuh damai, penuh sukacita, tapi dia kurang pengendalian diri, contoh. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Namun jika orang itu hidup dan berusaha ikut Tuhan, kita pastikan manusia bisa melihat usahanya. Maka itu orang benar. Dan jika dia mendukung apa yang kita dapat dari Tuhan, atau mendukung suara yang kita dengar, maka itu adalah suara Tuhan. Yang kedua tadi, jika didukung oleh orang-orang benar, itu suara Tuhan. Jadi bukan hanya pengajaran Alkitab, juga orang-orang benar. Nah yang ketiga ini lebih menarik ya. Bukan lebih menarik, juga menarik, sama menarik. Cuman ini yang saya pelajari. Dan Tuhan ajarkan ke saya bahwa ini juga menjadi faktor yang bisa kita pertimbangkan kalau ini itu suara Tuhan atau bukan. Dari Matius 16 ayat 23, cerita yang terkenal. Ini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus begini. Matius 16 ayat 23. Tapi sebelum baca saya kasih konteksnya dulu. Petrus waktu itu bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gak usah mati di kayu salib, gak apa-apa, gak usah mati. Nah Tuhan Yesus jawabnya begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan setan. Enyalah iblis. Jangan ditiru ya Bapak Ibu, saya tidak berani juga panggil orang. Jangan mungkin suatu hari kok anak Bapak Ibu salah, bilang enyalah iblis. Ya, jangan gitu. Atau jika teman sebaya salah, jangan bilang iblis, hanya Yesus yang boleh lakukan itu. Tapi dari sini saya belajar Tuhan Yesus itu mengkonotasikan pikiran manusia sama iblis. Kenapa? Karena pikiran manusia ini sangat gampang diserang. Contohnya badan manusia kalau mau diserang, iblis itu harus tanya dulu sama Tuhan. Contohnya Ayub, mau dikasih penyakit pasti dia tanya dulu. Rohnya kalau mau diserang, roh kita kalau mau diserang, pasti ada malaikat yang menjaga, melawan. Tapi pikiran ini adalah ladang yang terbuka. Setan paling berbahaya di Alkitab bukanlah setan yang atau setan-setan yang terkenal seperti di film-film atau Kuntil's Child. Yang tahu bisa disimpan aja, Kuntil's Child itu apa. Bukan setan-setan ini, setan-setan yang sering kita tahu. Tapi setan-setan yang paling bahaya itu yang satu namanya Diabolos. Diabolos artinya apa? Diabolos artinya setan yang membisik. The whispering devil. Setan yang membisik, yang bilang, ya seperti ini yang bilang ke Petrus, bilangin Yesus, gak usah mati di kayu salib. Gak usah lakukan kehendak Tuhan. Nah itu iblis yang paling berbahaya. Enyalah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran manusia itu sangat jahat. Bukan manusianya, pikirannya. Karena pikiran ini ladang terbuka. Kapanpun setan bisa lewat dan berbisik. Petrus juga mengikuti Tuhan sudah berapa lama waktu ini? Hampir 3 tahun pastinya. Kan ini menjelang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sudah ikut Tuhan Yesus sekian lama, tapi masih bisa loh. Setan itu lewat dalam pikirannya. Enyalah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Poin saya yang ketiga. Jika daging kita atau pikiran kita, daging kita dan setan melawannya, itu suara Tuhan. Jika daging kita dan setan melawannya, itu suara Tuhan. Ada suatu kali seorang teman datang ke saya bilang gini, Jeremy, saya dapat ini, ABCD. Apakah ini suara Tuhan ya? Terus saya bilang,
intinya yang dia dapat itu kebenaran. Saya bilang, iya diuji. Tapi menurut saya ya itu suara Tuhan karena sesuai dengan Alkitab dan karena orang benar setuju. Kami ini teman-teman 1CG waktu itu. Tapi dia bilang, loh tapi kok pikiranku kok dagingku melawan ya? Kok dagingku melawan ya? Saya bilang, loh justru kalau itu suara Tuhan, daging kita pasti melawan. Kenapa? Karena kita baca di Matius 26 ayat 41. Yesus berkata gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh itu penurut. Tetapi daging lemah. Pikiran kita itu lemah, daging kita itu lemah. Makanya jika kita rasa kayak ada yang lawan ini di dalam hati itu kayak, ini bukan suara Tuhan. Contoh, suara Tuhan untuk, ada suara Tuhan yang bilang, ampunilah orang yang pernah berhutang uang. Contohnya, tidak mau mengembalikan hutangnya. Jika kita dengar suara, ampuni, maka itu suara Tuhan. Atau contoh jika ada teman, satu kuliah nih, bagi yang masih kuliah. Satu teman kuliah tiba-tiba fitnah tentang kita di belakang pengetahuan kita. Memfitnah kita akan suatu kesalahan yang kita nggak lakukan. Terus ada suara Tuhan bilang ampuni. Tapi kok di dalam hati kok ada yang melawan ya? Ini bukan suara Tuhan. Gak mungkin, dia itu patut dihukum. Aku nggak patut mengampuninya. Jika daging kita dan setan, dia bolos yang lewat itu, melawannya, maka itu suara Tuhan. Pikiran kita itu dapat melemahkan roh kita. Sebab daging lemah, sebab roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi daging kita bisa melemahkan roh kita juga. Makanya kita perlu suara Tuhan. Makanya kita perlu tuntunannya, kita perlu tuntunan Tuhan setiap saat. 3 poin sederhana ini, pertama, jika sesuai dengan pengajaran Alkitab, itu suara Tuhan. Jika sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, prinsipnya, maka itu suara Tuhan. Kedua, jika didukung oleh orang-orang benar, jika teman kita sepakat, teman satu gereja, teman satu visi, satu CG, maka itu suara Tuhan. Yang ketiga, jika daging kita dan setan melawannya, itu suara Tuhan. Jika kita rasa ada apa ini yang melawan, gitu kok gak bisa, apa ini dalam hatiku yang melawan, maka itu suara Tuhan. 3 poin ini sederhana, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Dengan ini saya selesai. Ada perbedaannya suara Tuhan dan suara setan. Suara Tuhan dan suara setan. Sama-sama suara sih. Cuman yang satu itu bunyi, satu suara. Maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya satu itu voice. Voice itu suara. Satu itu noise. Bunyi. Suara itu, voice itu gak harus keras. Contoh, ini voice ya. Saya bicara dengan bahasa Indonesia, ini voice. Tapi kalau saya berbisik itu juga voice. Saya berbisik itu juga voice. Beda sama noise. Noise itu apa? Ini itu noise. Tepuk tangan. Itu noise. Tapi ada suaranya, tapi nggak ada maknanya. Ada suaranya keras. Lebih keras dari bisikan saya. Lebih keras dari bisikan saya pastinya. Tapi nggak ada maknanya. Suara setan mungkin lebih keras. Kamu gak bisa, Anda gak bisa lakukan ini, kamu itu pesimis, kamu gak bisa, kamu kurang pintar. Itu suara setan. Bunyinya keras, tapi gak ada maknanya, noise. Tapi suara Tuhan itu bunyinya mungkin pelan. Mungkin Tuhan bisik di hati, I love you. Atau Tuhan bilang, kamu bisa. Tuhan bilang apa lagi? Kamu bisa mengampuni sesama. Suaranya kecil, tapi maknanya besar. I consider Satan's word as a noise, but God's word as a voice. Suara setan itu hanya sebuah bunyi yang lewat. Tapi suara Tuhan itu bunyi yang, bukan bunyi, suara yang saya dengarkan. Makanya hari ini, mari kita sama-sama yuk Bapak Ibu, dengan saya juga saya mau hari ini belajar untuk mengenal suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lebih dari suara lain-lain, bahkan suara pikiran, apalagi suaranya setan. Mari kita nyanyi, kita sembah Tuhan sekali lagi, kita cari wajahnya, kita minta supaya kita bisa mendengarkan suaranya dengan lebih jelas. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus.
Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Setiap saat, setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu, Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan. Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Nikmati hadiratnya, nikmati tuntunannya. Haleluya, Bapak Ibu, saya tergerak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita yuk sama-sama letakkan tangan di dada. Kita buka hati untuk Roh Kudus bicara pada setiap kita di pagi hari ini. Minta yuk Roh Kudus untuk bicara di hati kita, untuk menuntun kita di hari ini, ke depan ini, apa yang di jam-jam berikut, apa yang perlu kita lakukan. Siapa yang perlu kita maafkan mungkin, atau siapa yang perlu kita bantu, siapa yang perlu kita injili, kita menangkan dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama yuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya sering lakukan itu, saya sering diam, tutup mata aja. Saya bilang 1 menit depan ini Tuhan bicara ke hati saya gak akan melawannya. Sama-sama kita terapkan yuk, 1 menit depan kita berdoa bersama-sama. Berbahasa roh, kita membuka pikiran kita supaya Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus berbicara di hati kita. Kita minta supaya suaranya diperjelas di hati kita. Sama-sama yuk kita berdoa dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya rarara shiki ya rarara sho ya rarara shiki ya rarara sho. Speak to us, Holy Spirit, speak to us. We open up our minds for you to speak. Ya rarara shiki ya rarara shiki ya rarara sho. Yarabo yarararara shiki
Speak to us, Holy Spirit. Terus mendengarkan suaranya. Terus mendengarkan suaranya. Ya belum selesai. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diajarkan untuk mendengarkan suara-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Ajari kami untuk membedakan di mana suara kami, di mana suara-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Roh Kudus setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Pakai kami Tuhan, supaya telinga kami bisa peka dengan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan ini kami percaya bahwa Engkau hendak bicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Ia terus menyertai-Mu. Diberkatilah keluar masuk Bapak Ibu. Yang habis ini ke kantor, yang habis ini ke sekolah. Ketemu anak-anak, ketemu suami, ketemu istri. Semuanya diberkati Tuhan. Pergilah dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Dan juga dengan suara Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Pekerjaan dijadikan lebih berhasil. Studi dijadikan lebih berhasil juga. Anak-anak semakin diberkati. Keluarga semakin disertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus terus sertai, Tuhan Yesus terus berkati. Bye-bye.